luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, Bapak tanya sekali lagi ya. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semuanya semangat ya. Jadi kalau Bapak Jimmy yang mengajar, jangan ada yang loyo-loyo ya. Jangan ada yang lemas-lemas. Semuanya sudah sarapan kan? Sudah. Oke, semangat ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Siapa? Mika. Kenapa si Mika? Apa keterangannya? Sakit. Oke, tidak ada ya. Tidak ada keterangannya apa ya? Oke. Apa-apa. Oke, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, si Renaldi dulu. Renaldi, pimpin dulu kita. Oke, dulu tanya. Ya, pimpin dulu. Oke, terima kasih untuk Ronaldo. Tepuk tangan untuk Ronaldo. Oke. Oke anak-anak, kenapa kita harus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa? Kenapa? Apa yang bisa menjawab? Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita apa? Nafas kehidupan, masih bisa bernafas, bisa kita belajar, bertemu dengan teman-teman, ya kan? Kita harus mensyukurinya, bersyukur dengan cara berdoa. Sebagai orang yang memiliki agama, kita sepatutnya untuk berdoa ya, berdoa selalu. Makan berdoa, mau belajar berdoa, mau tidur berdoa. Siapa sini yang rajin berdoa? Ya, semuanya rajin berdoa ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak minta semuanya untuk mengeluarkan suaranya ya. Tahu kan lagu Indonesia Raya? Tahu, Pak. Oke, sama-sama kita nyanyikannya. Indonesia
yaitu apa? Tema 9 tema 1 pembelajaran pertama. Ayo coba lihat dulu bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Di situ ada tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Oke. Kelompok 1 dulu, baca dulu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, yuk. Lihat. Yang ini. Oke, lihat ya, yang ini di bahan ajarnya. Yuk. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Ayo, baca. Nomor 1. Melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati slide yang ditampilkan pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis karakteristik, peluang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. 4. Dengan melakukan diskusi, siswa dapat membuat mind mapping tentang lingkungan dengan benar. Oke. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Adapun nanti di pembelajaran kita hari ini nanti kita akan membuat laporan hasil pengamatan, ya. Semuanya dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang kedua nanti kita akan membuat mind mapping. Pernah membuat mind mapping? Peta pikiran? Pernah. Oke. Tahu kan cara membuat mind mapping kan? Peta pikiran sudah pernah kita dibuat di kelas sebelumnya kan? Atau di pembelajaran sebelumnya kan? Oke. Baik. Anak-anak, tanpa kita sadari, kita dalam lingkungan kita sering menggunakan sumber energi. Siapa di sini tadi pagi mandi? Semuanya mandi? Iya, itu juga salah satu contoh memanfaatkan sumber energi. Apa dia sumber energinya? Air. Ya, salah satu sumber energi yang melimpah di Indonesia adalah air. Dan berbanggalah kita sebagai apa? Warga negara Indonesia, karena negara kita ini adalah negara ya, kepulauannya terdiri dari sebagian besar daerahnya apa? Terdiri dari air, lautan, iya. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk melihat bukunya, coba. Semuanya sudah ada bukunya kan? Buku. Oke, ambil satu ya bacaan ya. Kita melakukan literasi dulu ya. Ambil satu bacaan. Oke. Ambil satu bacaan yang menarik untukmu. Bapak kasih waktu 4 menit untuk membaca ya. Oke. Nanti akan Bapak tanyakan apa yang sudah kalian baca. Oke. Silakan, Bapak kasih waktu 4 menit ya. Oke. Sudah selesai membacanya anak-anak? Oke. Bapak tanya dulu si Agatha, apa yang sudah kamu baca, nak? Itu sangat penting bagi warga masyarakat Indonesia ataupun warga yang ada di Indonesia, karena air adalah salah satu manfaat kebutuhan bagi masyarakat, dan tidak juga mengherankan jika Indonesia itu memiliki banyak bukit, karena bukit itu digunakan bagi air. Iya.
Terima kasih tepuk tangan untuk Agatha yuk. Ya, hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia ya. Oke, yang terakhir ya. Gabriela. Gabriela. Ya, apa nama baca? Iya, tanpa air kata si Gabriela manusia tidak hidup. Siapa di sini yang bisa hidup tanpa air? Iya, kemarin waktu ada gempa di daerah Bapak mati air karena apa? Airnya pipanya rusak. Jadi air ke rumah Bapak tidak bisa apa ya, lancar ya. Jadi Bapak untuk mencari air itu sangat sulit. Kalau harus pergi ke rumah saudara untuk mandi, bayangkan. Itulah saking pentingnya air. Minum aja terancam. Ya. Makanya pada saat ini marilah kita memanfaatkan air dengan baik ya. Oke. Anak-anak. Sekarang kita akan menonton video ya. Ini terkait dengan sumber energi yang ada di Indonesia ya. Tapi di sini ada masalah terkadang sumber energi. Waktu mati lampu ya. Coba kita lihat apa yang terjadi pada video. Apakah kemarin rumah kalian mati lampu seharian? Karena iya, faktanya kemarin listrik di setengah pulau Jawa mendadak mati semua. Hal itu sampai jadi trending topik dunia, bikin tukang teori kejuan keras, dan jadi kamu menyusul ini dan suruh melanggar lampu merah. Walaupun muncul satu pertanyaan yang sama, bahkan Pak Presiden juga penasaran sampai berdetak. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Bukan karena satu pulau Jawa telah bayar listrik barengan, tapi karena simpelnya banget, ini semua terjadi karena aliran dari pembangkit listrik menuju tower-tower itu terganggu. Meskipun masih dicari tahu penyebabnya sebenarnya apa, sejauh ini orang tinggi yang satu inilah yang jadi tersangka utamanya. Itu bikin 60 juta orang di 3 provinsi jadi gak bisa ngecharge HP, jadi gak bisa mandi gara-gara air habis, susah sinyal. Tapi sebelum kita kebutuhan benerin listrik kita di luar rumah, kita pun juga perlu tahu seberapa susah dan panjang bikin listrik itu sampai di rumah kita. Intinya, listrik kita itu sebenarnya berasal dari pembangkit listrik. Di PA Patah, pembangkit itu ada yang mengambil dari air, uap, angin, bahkan gas, dan tenaga diesel. Oke, lalu semua tenaga dari pembangkit itu terus disalurkan ke tower listrik seperti ini. Yang gunanya mengubah listrik sumber gede tadi jadi lebih kecil. Hal ini penting karena biar gampang listriknya disambungin lewat kabel yang disebut tempat motong ini, dan kemudian listrik bisa nyambung ke rumah kita. Dan ini sampai listrik rumah kita tercinta, kita harus nonton video. Oke, baru kayak kemarin aja kita udah panik. Sekarang coba bayangin gimana kalau misalnya tiba-tiba Indonesia diserang alien. Apakah kabel kita dipotong terus kita nyerah begitu aja? Pastinya enggak. Nah, makanya untuk menghadapi keadaan kayak gini, banyak tempat yang nyiapin genset supaya listrik tetap ada. Dan ibarat sedia payung sebelum hujan, ketika aja sebaiknya kita juga nyiapin tas darurat isi power bank biar nggak kelewatan nonton vlog artis yang mengisi ke luar negeri. Tiap hari nyala nggak ada terima kasih, tapi mati beberapa jam aja langsung dikit sampai seisi dunia tahu. Karena saat kita kehilangan sesuatu, kita jadi tahu seberapa penting hal itu. Tapi ini pun baru sebagian pulau Jawa. Bayangin banyak orang yang listriknya sering mati setiap hari, atau bahkan belum dapat listrik sama sekali. Makanya yang Indonesia butuhkan sekarang, kita perlu lebih banyak insinyur ahli listrik yang bisa membawa energi dunia untuk menerangi tempat-tempat yang masih sangat menyedihkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Setelah kalian menonton videonya, ya, apa yang kamu lihat pada video?
Terima kasih sudah datang. Kok bisa? Oke, apa yang kalian lihat pada video? Apa yang terjadi? Mati lampu, siapa di sini yang sering mati lampu di rumah? Apa yang kalian rasakan? Gelap, apa lagi? Tidak bisa lihat jalan. Susah ngapain? Iya, mau ke dapur nggak bisa, gelap ya kan? Apalagi malam, mati lampu, aduh. Apalagi? Bisa masak nasi kan? Masak nasi pakai sudah. Iya, bisa nonton YouTube karena handphonenya habis baterai robek. Apalagi? Gak bisa bermain-main. Main apa biasanya pakai listrik? Nah, nonton TV gak bisa, nonton sinetron kesukaan gak bisa. Ya kan? Tanpa kita sadari, kita sudah bergantung kepada listrik kan? Kalau nggak ada listrik kita susah. Kalau nggak ada listrik, kita bersih yang sering ngomel-ngomel. Mana percayaan ini? Masih aja lampunya, ya kan? Coba kalau lagi di listrik kayak gini. Pernah kita berterima kasih sama PLN? Pernah? Nggak pernah kan? Iya. Makanya sekarang ayo kita sama-sama memanfaatkan listrik dengan baik ya. Oke. Kira-kira setelah kalian menonton video tadi, apa yang mengakibatkan listrik itu mati biasanya? Setelah kalian nonton tadi, apa penyebabnya? Kadang-kadang kehabisan listrik untuk menyalurkan listrik ke tempat desa atau kampung-kampung atau perkotaan. Iya. Makanya kehabisan listrik memakai listriknya. Apalagi? Boros pemakaian listrik. Apalagi? Apalagi? Iya. Jadi listrik kita yang kita pakai sekarang itu berasal dari mana? Dari PLN. PLN itu mereka mendapatkan listrik dari mana? Pembangkit listrik tenaga air. Siapa pernah melihat pembangkit listrik tenaga air? Di mana? Ayo, di mana? Spiro. Siapa lagi pernah lihat? Pura-pura juga ada. Ya. Jadi pembangkit listrik itu dari situlah bisa PLN mendapatkan listrik. Terkadang pembangkit listrik itu mengalami kerusakan. Makanya listrik tidak bisa sampai ke rumah kita. Oke. Sekarang Bapak akan menunjukkan video kembali. Bagaimana sih kerjanya pembangkit listrik tenaga air? Oke, sama-sama kita simak ya. Ini adalah gambar animasi di mana ketika generator itu berputar dan menghasilkan energi listrik. Yang pertama itu adalah headphone. Headphone maksudnya atau artinya adalah waduk ya. Waduk itu adalah angkatan air yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari aliran sungai. Waduk merupakan bagian penting dari pembangkit listrik tenaga air karena di sini air tersimpan dan dipasok ke turbin secara terus-menerus. Lalu ada intake itu pintu masuk. Jadi di situ pintu pertama air tersebut masuk melalui penstop. Penstop itu adalah pipanya. Hingga
Air tersebut masuklah ke dalam turbin. Di dalam turbin di sini terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi mekanis poros. Air tersebut akan terus bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung langsung ke generator sehingga akan menghasilkan putaran. Jadi itu terjadi secara terus-menerus ya, karena kan airnya mengalir terus-menerus. Jadi di situ menghasilkan energi. Ketika generator berputar, maka akan dihasilkan energi listrik. Yang mana aliran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik tersebut ke rumah atau ke industri. Air akan mengalir melewati baling-baling menuju ke sungai, melewati bendungan. Apa itu generator? Generator atau yang biasa kita sebut genset yaitu sebuah engine atau mesin yang bisa menghasilkan listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air, generator dapat bergerak karena adanya air yang menggerakkan kincir untuk berputar sehingga menghasilkan listrik karena kincirnya berputar terus-menerus sehingga menghasilkanlah energi listrik. Oke, setelah kalian menonton video itu, apa yang kalian lihat pada video nak? Dan dipasok ke turbin secara terus-menerus. Nah, beginilah cara kerjanya pembangkit listrik tenaga air ya. Oke, kalau kalian lihat pembangkit tenaga air seperti yang dimana tadi? Spirol, ya, spirol kurang. Jadi di sini ada tempat penampungan air, ya. Kemudian nanti air ini bendungan ya. Ya. Di sini nanti airnya mengalir. Ini posisinya sebenarnya ada di sini, cuma biar agak besar, tapi kan di sini dia, ya. Jadi airnya mengalir, itu akan menggerakkan apa? Apa namanya tadi? Turbin. Turbinnya itu berputar. Berputar karena iya, aliran air tadi. Aliran air tadi menggerakkan turbin. Turbin inilah yang nanti akan menggerakkan generatornya dan akan menghasilkan listrik ya. Menghasilkan listrik. Kemudian di transformer ini listriknya akan diubah menjadi listrik yang bisa dialirkan ke rumah kita masing-masing ya. Ini kabelnya. Ini ke rumah si Renaldi, ke rumah siapa, Jagata ya. Begitulah cara kerjanya pembangkit listrik tenaga air. Generator itu tadi, salah satu contohnya lagi adalah kalau pernah pakai genset di rumahnya, kalau mati air, mati lampu, coba pernah pakai genset? Karena mati lampu nih. Kami pernah lihat genset kan? Iya. Genset itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga ya. Oke, sampai di sini paham? Paham anak-anak? Oke, inilah dia pemanfaatan sumber daya air, yaitu untuk menghasilkan listrik. Selain untuk kita minum, selain untuk kita mandikan, juga untuk menghasilkan listrik. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, coba. Siapa di sini di rumahnya yang gak ada saklar? Semuanya punya saklar kan? Tahu kan saklar? Iya, semuanya punya saklar di rumahnya. Itu fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu. lampu ya. Jadi sewaktu kita nyalakan lampu, ada yang mengalir dia. Apa itu? Listrik. Jadi
energi listrik tersebut diubah menjadi energi apa? Waktu hidup lampu. Apa yang ada? Energi cahaya ya. Oke, kendali perubahan energi dia. Oke. Nah, inilah dia yang kita bicarakan tadi ya, sumber energi ya. Apa itu sumber energi? Agatha, coba baca. Sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi. Iya, sumber energi bukan cuma air saja anak-anak, yang seperti kita lihat pada video tadi, kita lihat pada gambar. Juga ada gambar yang pertama itu, yang paling atas. Seperti ini ada matahari. Siapa sering melihat matahari di sini? Siapa coba melihat matahari? Iya. Tapi tidak secara langsung ya, karena kalau tidak secara langsung dia menyilaukan mata kan? Iya. Biasanya digunakan untuk apa? Energi matahari ini. Menjemur pakaian. Kenapa bisa kita menjemur pakaian? Karena matahari menghasilkan energi panas. Ya. Kalau kita matikan lampu kita ini, terang nggak di sini? Nggak terang. Kondisi kantor ya. Karena di sini sekarang dalam keadaan di siang ya. Matahari juga menghasilkan selain panas juga energi cahaya ya. Kalau kita main-main di luar, pakai lampu nggak? Enggak kan? Karena ada cahaya dari matahari. Oke. Selanjutnya yang kedua ada apa itu? Sebelah kanannya. Ada makanan. Siapa nggak bilang lihat itu kan? Ada daging ya. Ya. Itu adalah salah satu sumber energi kita, yaitu untuk menghasilkan ya, makanan. Jadi makanan itu kita makan, terjadi proses kimiawi di dalam perut kita, terus proses itu akan menghasilkan energi bagi kita ya, sehingga kita bisa bergerak, bisa bermain, bisa belajar, ya kan? Oke, selanjutnya di sampingnya ada Energi angin. angin ya, angin bukan pohon ya, itu ada energi angin. Angin digunakan untuk apa misalnya? Menyejukkan diri. Untuk Menyejukkan diri. apa? Menyejukkan diri. Oke, menyejukkan diri. Angin menghasilkan energi apa? Listrik bisa, iya, ada juga. Tapi menggunakan balik-balik ya. Menghasilkannya cuma di daerah kita ini belum ada ya. Oke. Selanjutnya ada air ya. Tadi sudah kita bahas ya. Air menghasilkan energi apa? Listrik ya. Menghasilkan energi gerak ya kan. Turbin tadi digerakkan oleh apa? Air. Ya. Selanjutnya ada, sampingnya ada gambar apa? Iya, power. Listrik ya. Menggunakan listrik. Selanjutnya sampingnya ada gambar. Iya, BBM ya. Sama dari di sini diantar orang tuanya sekolah. Di antaranya apa nak? Kereta. Iya, keretanya bisa berjalan dikarenakan ada bensin. Kalau nggak ada bensinnya nggak bisa nyala, nggak bisa jalan kan? Iya. Jadi itu juga salah satu sumber energi, yaitu minyak bumi ya. Minyak bumi itu nanti akan berubah menjadi bensin ya. Oke, jadi ini ada energi yang dihasilkan dari sumber-sumber energi ini. Ada energi panas, energi cahaya, energi gerak ya, energi listrik, energi bunyi dan energi kimia. Oke. Kita lanjut, kita bahas ya satu persatu. Energi panas. Ayo, dari kelompok ini dulu yuk. Sama-sama membaca kelompok 2. 1, 2, 3 ya. Energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Oke, jadi energi panas adalah dihasilkan energi yang dihasilkan oleh benda yang memiliki suhu tertentu. Contohnya pada gambar itu ada gambar apa nak? Gunung berapi. Gunung berapi menghasilkan panas nggak? Ya. Panas dari mana? Lava ya, laharnya. Sampai sampingnya ada gambar api. Siapa di sini yang tahan dengan panasnya api? Ada ya?
Selanjutnya di sampingnya ada matahari ya. Oke. Matahari panas nggak? Oke. Selanjutnya ada energi cahaya. Kelompok 1 sama-sama baca yuk. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Oke. Contohnya ada matahari, kemudian ada lampu. Selanjutnya kelompok 3, yuk. Energi gerak. Kelompok 3 ya. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya mixer, Kipas angin, kipas angin. Ada? Iya, bor ya. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. energi listrik adalah energi yang ditimbulkan dari adanya arus listrik yang mengalir Mantap ya. Contohnya apa ini? Magicom atau rice cooker ya. Ini lampu ada. Setrika. Ini? Iya, perahu. Blender. kipas angin. Kipas angin ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya dulu. Energi listrik pada rice cooker itu terjadi perubahan energi kan? Dia dari energi listrik menjadi energi panas. Kalau di lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Disetrika. Energi listrik menjadi energi panas. Oke. Di ini apa namanya ini? Perahu. Aliran listrik mengalir ke kabel yang dicolokkan kepada Handphone ya. Ini kan handphone ya. Energi listrik menghasilkan apa? Di handphone kalian itu apa kalian lihat? Ada cahaya juga, ada bunyi, ada apa lagi? Gambar. Jadi energi listrik menghasilkan cahaya, energi listrik menghasilkan bunyi ya. Oke. Selanjutnya di sini. Blender. Ayo. energi gerak. Energi gerak. Yang terakhir. Energi listrik menjadi energi gerak. Gerak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kalian rumus rumah semua. Kita buat tepuk semangat lagi ya. Oke, sama-sama kita buat tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada energi bunyi. Oke, lu semua tadi apa? Membaca ya? Oke, energi bunyi. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergerak. Oke, contohnya ada nomor apa? Ini apa? Itu? Sama jadi panggil kita. Iya. Apa yang dihasilkan kita? Bunyi ya, karena adanya getaran dari apa ya? Senarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi? Oke. Yang terakhir sama-sama kita baca ya, energi kimia. 1, 2, 3 ya. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Contohnya apa? Baterai, Ada BBM, BBM, kemudian ada gas. gas ya, semuanya ini ada di sekitar kita kan? Oke. Oke anak-anak, sumber energi yang kita gunakan selama ini ada di sekitar lingkungan kita kan? Oke.
Sekarang kita mau melihat lingkungan kita dulu ya. Di sini ada video tentang lingkungan. Sama kita simak. Simaklah video lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang hal-hal lagi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan berubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penamak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Oke, itu tadi video tentang perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, lingkungan. Sebenarnya apa sih lingkungan itu anak-anak? Oke, Bapak minta dulu. Kita lihat di mana aja kita ya. Jangan lingkungan. Oke, coba lihat di bahan ajarnya. Ini. Ya. Yang lingkungan ya. Sahabat. Di belakang ya. Oke, dapat? Semua sudah dapat? Oke, coba baca dulu si kasih. Serta semua yang ada di dalamnya. Lingkungan menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Dalam lingkungan terdapat 3 unsur, yaitu unsur biotik atau hayati, meliputi semua makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur abiotik atau fisik, meliputi semua benda mati atau semua gejala, misalnya udara, air, tanah, Oke, sampai di situ. Jadi lingkungan terdapat 3 unsur, yaitu unsur
abiotik dan sosial budaya ya. Unsur biotik itu makhluk hidup termasuk kita. Unsur abiotik yaitu ada udara, air, tanah ya. Kemudian sosial budaya itu ada istiadat, hukum dan gagasan manusia ya. Oke. Apa manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia? Yang pertama ada sebagai tempat tinggal ya. Maksudnya kita rumah kita. Kemudian ada sebagai tempat kerja. Kemudian budaya tahu kan? Budaya ada budaya sayuran, ini sayuran, budaya ikan ya. Oke. Selanjutnya ada sebagai tempat bersosialisasi ya, berkomunikasi dengan teman-teman kita ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan ada? Bila kita nanti LKPD ya. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Ya, Bapak panggil namanya maju depan. Ini sebagai ketua ya. Agatha, Kasih, Anggi dan Reali. Ya. LKPD-nya. Silakan kembali kursi masing-masing. Oke. Sekarang perhatikan LKPD-nya. Itu ada nama kelompok dan kelas ya. Di situ ditulis nama kelompoknya, nama masing-masing dari kelompoknya ya. Oke. Bisa ditulis dari sekarang ya. Bapak kasih waktu 1 menit menulisnya. Nama-nama kelompoknya ya. Sudah selesai? Tulis kelasnya kesukaan. Oke. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Bapak minta nanti semuanya bekerja bersama-sama ya. Jangan ada yang satu orang yang bekerja ya. Karena ini adalah hasil kerja kelompok kita. Ya. Oke. Jadi, di LKPD pertama itu coba lihat ada tabel ya. Ada tabel. Di sini kalian akan diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Kemudian tuliskan pada tabel perubahan energi apa yang terjadi pada benda tersebut. Di sini nanti kalian tulis nama bendanya, ada 5 ya. Pak minta semuanya mengasih tanggapannya, mengasih jawabannya ya. Kemudian nanti juga di situ perubahan energi apa yang terjadi. Seperti yang tadi Bapak kasih tunjuk ya. Ada lampu, terjadi perubahan energi apa? Listrik ke cahaya. Oke? Paham? Bisa dikerjakan? Oke, silakan. Bapak kasih waktu. Ya, benar. Ini apa yang terjadi? Listrik menjadi gerak ya, terus. Nomor 1. Ya, speaker. Ada energi apa? Listrik menjadi energi bunyi, mantap. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 2. Lampu ya. Listrik menjadi energi cahaya. Oke. Ini ya, kipas angin, energi
listrik ya, menjalin energi gerak ya. Oke, memakai waktu 2 menit lagi ya. Oke, kelompok yang sudah selesai boleh tepuk tangan ya. Nanti siapa yang pertama selesai akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sudah selesai? Lima saja ya, 5 benda saja. Banyak. Yang ada di kelas kita ini pun boleh, yang ada di rumah pun boleh, yang ada di tempat kita bermain pun boleh. Bisa juga yang ada di rumah, nggak apa-apa. Ayo, yang ada di rumah. Apa-apa, nggak harus yang ada di sekolah kita. Yang di rumah juga boleh, kalau nggak ada lagi. Sudah? Oke, bagus. Kelompok 4 ya. Oke. Yang sudah selesai. Kelompok apa tadi ya? Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 maju dulu ke mana? Ke kelompoknya. Kita akan membuat mind mapping ya. Jangan dua banyak. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 2 mau warna apa? Warna pink. Warna pink. Kelompok tadi ya. Warna apa? Pak, mau diapakan ini, Pak? Kita akan membuat mapping ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Mau warna apa? Biru, hijau. Coba aja Pak. Oke, dari mana kita akan membuat mind mapping di sini anak-anak? Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat, ya. Di sini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas ya satu-satu ya mengerjakan. Nanti kalau temannya belum selesai, bisa dibantu juga nanti mengerjakan biar cepat ya. Oke, jadi setelah dikerjakan, ini nanti mind mapping kita ini kan tentang lingkungan. Nanti ini ditempel, Bapak kasih nilainya ya. Coba diperhatikan. Nanti Bapak kasih lem, ini nanti ditempel di tengah, boleh di tengah, ya. Kemudian nanti jawaban kalian bisa kalian tempel di sini,
di sini. Terus nanti kasih garis aja. Ya? Enggak. Di sini, coba di sini kan. Ini tarik garis dari lingkungan ke sini. Kan? Itu operasi bunyi. Oke? Paham ya? Oke. Ini apa operasi untuk clear ya, untuk mewarnai ya. Juga untuk menuliskan jawabannya nanti. Oke. Ini. Ya. Ya, jawabannya ditulis di kertas yang sudah sediakan ya. Ya, ini ya. Warna biru, warna biru. Ya. Ini ada bapak sejarah video. Jadi kalian buat sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin, dikerjakan sekreatif mungkin. Oke, jangan ribut ya. Ini kerja kelompok, jadi semuanya harus bekerja sama ya. Dijawab dulu ya, baru ditempel biar gampang. Dijawab dulu. Jawabannya bisa kalian lihat pada bahan ajaran kedua ya. Juga ada di bukunya juga ada jawabannya nanti. Coba. Semuanya percaya. Ini ada jawabannya. Gimana caranya? Bagi teman yang sudah selesai, boleh dibantu teman yang belum selesai ya. Tapi di teman yang kelompoknya aja ya, jangan dibantu teman kelompok lain. Nanti hasil kalian nanti kita, kalau ada ruang di sini nanti kita tempelkan ya. Yang paling bagus, yang terbaik nanti kita tempelkan di sini di kelas kita. Ayo di sini. Sudah selesai? Apa ya?
kasih hiasan yang semenarik mungkin ya. Semua sudah selesai? Ya. Buat apa ya? Garisnya? Sudah selesai? Apa nih? Boleh. Apa pertanyaan tadi? Lingkungan. Hah? Apakah lingkungan? Apa lingkungan? Oke. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya apa sudah selesai? Sudah kan? Siapa yang sudah selesai? Oke, nanti jadi kelompoknya kita presentasikan dulu ya. Oke, kelompok berapa tadi? Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 udah? Lagi menempel, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 4 silakan maju ke depan. Ayo, semuanya maju ke depan. Bawa apa yang tadi KPD yang sudah? Oke. Ada yang KPD tadi? Bawa juga yang KPD tadi. Oke. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 4 ya. Oke. Silakan dari KPD yang pertama tadi. Ayo. Oke. Silakan. Kalian bacakan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Nama benda sapu lampu. Perubahan bentuk energi yang dilakukan energi menjadi energi yang bergerak. Perubahan energi menjadi energi gerak. 3. Perubahan energi menjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. 5. Baterai. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Oke. Semuanya kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 yuk. Oke, berikutnya kelompok 4 akan mempresentasikan peta konsep yang sudah mereka kerjakan atau main mapping. Silakan. Teman-teman, ya. Teman-teman, ingat kerja kelompok kami yang kami buat. Oke. Apakah lingkungan? Ayo, silakan dibaca. Lingkungan adalah Apakah lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Oke, lingkungan adalah tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Oke, selanjutnya. Apakah lingkungan yang bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tidak, karena bukan hanya manusia yang bermanfaat. Ya, bukan hanya manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga hewan. Oke, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi manusia? Karena lingkungan adalah tempat tinggal manusia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 yuk. Oke, terakhir ya. Apa fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan pada manusia adalah sebagai tempat mencari makanan, sebagai tempat bekerja, dan sebagai tempat Tinggal. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 yuk.
jawab nanti Bapak kumpulkan ya. Oke. Sekarang Bapak minta kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Maju ke depan. Oke. Oke, nanti dihias lagi ya. Boleh dihias lagi setelah ini. Oke, sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Yang pertama, yang pertama tadi, yuk. Silakan. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi cahaya. 2. Laptop. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi bunyi, cahaya, dan gambar. 3. Nama benda, jam tangan. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi kimia menjadi energi gerak. 4. Spiegel. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi bunyi. 5. Nama benda, setrika. Perubahan Oke, semuanya perhatikan temannya. energi listrik menjadi energi panas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Hasil mind mappingnya, silakan. Satu yang megang, satu yang baca. Ya. Siapa yang baca? Oke. Oke, ya. Silakan. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Coba perhatikan temannya. Sebagai tempat Selesai ya. tinggal atau sebagai tempat bekerja. Iya. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tidak, karena hewan juga membutuhkan tempat tinggal atau mencari makan. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. 5. 1. Sebagai tempat memperoleh makanan, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat budidaya, sebagai tempat bekerja, dan sebagai tempat bersosialisasi. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kenapa lingkungan bisa mempengaruhi manusia? Karena lingkungan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai tempat tinggal dan tempat berguna berubah menjadi tempat bekerja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yuk. Oke, silakan dulu kelompok 2. Selanjutnya kita lihat hasil dari kelompok 3. Satu yang megang, satu yang baca ya. Oke, pertanyaan pertama, coba perhatikan hasil. Apa yang akan pilih satu yuk? Silakan. 1. Nama benda, blender. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi gerak. 2. Nama benda, setrika. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi panas. 3. Nama benda, lampu. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi cahaya. 4. Nama benda, TV. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi cahaya, suara. 5. Nama benda, kipas angin. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, tentang konsepnya atau main-mainnya. Apakah lingkungan keadaan sekitar tempat tinggal serta semua yang ada di lingkungannya? 2. Ada berapa jenis lingkungan disebutkan? Ada 3, di antaranya biotik, abiotik, dan sosial budaya. 4. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Sebagai tempat beribadah, sebagai tempat tinggal, dan sebagai tempat berkomunikasi. 4. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, karena lingkungan juga bermanfaat bagi hewan. 5. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi manusia? Karena lingkungan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kelompok 3. Yang terakhir untuk kelompok 1, silakan. Ayo, kelompok 1. Oke, silakan.
dibacakannya. Nomor 1. Nama benda. 3. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi bumi. 2. Lampu. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi cahaya. Nomor 3. Nama benda kipas angin. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi gerak. 4. Televisi. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi suara dan cahaya. 5. Blender. Perubahan bentuk energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1 yuk. Oke, kasih jempol dulu yuk. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, lanjut. Main mappingnya. Sekarang dibaca. Lingkungan. Ada berapa jenis lingkungan? Disebutkan. Jenis lingkungan ada 3, yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Sebagai tempat tinggal, sebagai tempat budaya, sebagai tempat bekerja, dan sebagai tempat bersosialisasi. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah bahan hidup dan sekitar tempat tinggalnya beserta semua yang ada di dalamnya. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi manusia? Karena lingkungan dapat menjadi tempat tinggal manusia. Apakah lingkungan itu bermanfaat bagi manusia? Mengapa tidak? Karena lingkungan juga bermanfaat bagi Hewan hewan dan dan tumbuhan. Oke. Nah? Oke, tepuk tangan untuk nomor 1 yuk. Oke, sekarang Bapak minta hasil kerjanya dikumpulkan ya. Sudah terpilihnya ya. Hasil kerja kelompok kita ya. Semua sangat bagus mengerjakannya. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke. Setelah kita melakukan pembelajaran yang terpilih, siapa yang bisa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa disimpulkan anak-anak? Ayo. Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa bisa memberikan tanggapannya? Iya, sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah Kebutuhan manusia untuk kehidupan sehari-hari. iya, segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Jadi energi itu bisa kita gunakan ya. Energi bisa melakukan perubahan ya. Ada energi listrik menjadi energi panas, ya kan? Energi gerak menjadi energi listrik, ya kan? Apalagi tadi kita pelajari lingkungan bermanfaat bagi manusia ya. Sebagai apa? Tempat tinggal, sebagai bekerja dan berdaya dan sebagai tempat bersosialisasi ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga apa? Lingkungan ya. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan ini ya. Soal ini dikerjakan secara individu ya. Masing-masing. Oke. Tulis nama dan kelas namanya ya. Namanya ada di sini. Ini adalah soal evaluasi yang harus kamu kerjakan setelah kita melakukan pembelajaran yang mana. Oke, di situ nanti kalian akan mengamati gambar, ya. Iya, kita harus tadi. Oke,
Oke, lihat. Tulis namanya. Ini kalian mengamati gambar. Nomor 1, 2, 3, 4. Ada perubahan energi apa yang terjadi? Ya. Tulis sesuai dengan nomor gambarnya. Kemudian yang selanjutnya mengamati gambar. Kalian menganalisis manfaat sumber daya air pada gambar. Sebagai gambar pertama itu sebagai apa? Manfaatnya untuk membuat bendungan ya, menghasilkan listrik. Oke, silakan Bapak kasih waktu 3 menit mengerjakan. Itu kan udah gampang kan? Udah gampang kan? Ada pertanyaan? Boleh. Analisis. Kalian mengamati gambarnya, kemudian kalian jelaskan apa yang terjadi pada gambar. Oke, 3 menit ya. Jangan lupa menulis namanya, perhatikan gambarnya, ya. Langsung ditulis saja, jangan terlalu banyak berpikir. Ini nggak selesai. Yang sudah selesai, boleh dikumpul ke depan. Oke, jadi satu apa? Ya, oke. Jadi untuk budaya kali ini. Dua ini. Minum kan? Oke, sudah selesai, silakan dikumpul. Selesai? Sudah? Oke. Antar ke depan, ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Siap, siap. Bapak tutup.
Ya. Oke, silakan dikumpul semuanya. Siap, sudah siap, dikumpul. Siap, sudah siap, dikumpul ya. Oke. Ya. Ya. Sudah semua? Oke, kita bahas ya. Coba kita amati gambar. Gambaran pertama, perubahan energi apa? Listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi ya. Bunyi. Cahaya juga boleh. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat, energi panas. Selanjutnya, gambar yang pertama ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya. Yang pertama, yang kedua, membudidayakan ikan ya. Yang ketiga, Membudidayakan tanaman. atau menyiram tanaman. Yang keempat, untuk minum ya. Oke. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sama-sama dulu kita mengucapkan Pancasila. Tahu Pancasila kan? Tahu. Kita mengucapkan Pancasila. 1, 2, 3, ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Oke. Ini dulu yang memimpin doa ya. Mika. Gabriela. Amin. Oke. Tepuk tangan untuk kita dulu yuk. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pelajaran hari ini. Bapak minta kalian tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya yuk. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, 3 menit ya. Jangan lupa menulis namanya, perhatikan gambarnya, ya. Langsung ditulis saja, jangan terlalu banyak berpikir. Ini nanti sudah selesai. Yang sudah selesai, boleh dikumpul ke depan.
Oke, jadi tempatnya itu apa? Ya, oke. Ini untuk budaya dan ini. Kemudian dua ini. Tempatnya itu. Minum kan? Oke, sudah selesai, silakan dikumpul. Selesai? Sudah? Oke. Antar ke depan, ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Siap, siap. Sampai betul. Ya. Oke, silakan dikumpul semuanya. Siap, sudah siap, dikumpul. Siap, sudah siap, dikumpul ya. Oke. Ya. Ya. Sudah semua? Oke, kita bahas ya. Coba kita amati gambar. Gambaran pertama, perubahan energi apa? Listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi ya. Bunyi. Cahaya juga boleh. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat, energi panas. Selanjutnya, gambar yang pertama ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya. Yang pertama, yang kedua, membudidayakan ikan ya. Yang ketiga, Membudidayakan tanaman. atau menyiram tanaman. Yang keempat,
untuk minum ya. Oke. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sama-sama dulu kita mengucapkan Pancasila. Tahu Pancasila kan? Tahu. Kita mengucapkan Pancasila. 1, 2, 3, ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Oke. Ini dulu yang memimpin doa ya. Mika. Gabriela. Amin. Oke. Tepuk tangan untuk Rika dulu. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk pelajaran hari ini. Bapak minta kalian tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya. Yuk.